Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel, Share Knowledge. Kali ini kita akan belajar bagaimana membaca berita, sekaligus saya jelaskan terjemahannya, juga sedikit grammarnya. Ini teks berita di BBC. Di video sebelumnya sempat saya baca sekitar beberapa paragraf di sini. Oke, judul beritanya di sini Swiss village of Erwangen in Ding Dong over challenge to cowbells. Jadi ada perdebatan di sana di desa ini karena loncengnya sapi ini mengganggu masyarakat di sana, terutama pendatang baru ya di desa tersebut. Oke. Jadi saya baca dulu teksnya, kemudian nanti setelah itu saya baca terjemahannya. Sudah saya buatkan di sini terjemahannya. Jadi ini judulnya. Saya kasih warna-warni di sini biar mempermudah untuk memahami. Oke. Baik, kita baca dulu teks bahasa Inggrisnya semua sampai akhir. Swiss village of Erwangen in Ding Dong over challenge to cowbells. The gentle tinkling of cowbells is a sound almost everyone associates with Switzerland. It conjures up images of peaceful pastures with majestic snow-capped mountains in the distance. But what if those bells are right outside your bedroom window day and night, and rather than tinkle gently, clang loudly around the necks of 20 or 30 cows? That is the dilemma many Swiss communities are facing. Erwangen, population 4,700, is a charming village sitting on the banks of the beautiful river Aar, the Bernese Alps in the distance. It has a medieval castle and an attractive center with a church and traditional farmhouses. But the village is also strategically placed to serve Switzerland's highly successful economy. It is just an hour from Bern, Zurich, and Basel, and is a lovely place to live for city workers who want some peace after the day job. Now, a growing number of new houses and apartments extend out from the village's original center. But if you want complete quiet, Erwangen or anywhere in rural Switzerland may not be for you. Those traditional farmhouses are still functioning. The green fields around the village are home not just to new houses, but to dairy cows, complete with bells around their necks. For some of Erwangen's new residents, the din proved too much. At least two families complained formally to the village council, asking for the bells to be removed at night. Howls of protest ensued. Long-term residents and the village's remaining farmers, just 5 or 6 according to village mayor Nicholas Landskard Hansen, were outraged at what they felt was an attack on their traditional culture. The farmer who owned the herd in question viewed it as a personal insult to him and his cows, said the mayor. Sekarang terjemahannya. Oke, jadi warna-warninya tidak sampai ke bawah ya. Oke, saya jelaskan dari atas terjemahannya. Oke, sekarang terjemahannya. Jadi saya kasih warna-warni biar mudah memahami. Oke, Swiss village. Ini bisa diartikan desa di Swiss. Namanya Erwangen. Indingdong. Indingdong ini sebuah ungkapan. Artinya itu sedang mengalami perselisihan. Terjadi gonjang-ganjing. Over, atas atau karena penolakan. Challenge ini tantangan ya, tapi di sini artinya challenge. Atas penolakan terhadap cowbells. Cowbells ini lonceng sapi. Oke. Paragraf pertama. The gentle tinkling. Gentle itu lembut, tinkling itu dentingan. Jadi kata sifat di depan kata benda. Gentle tinkling. Denting lembut, dentingan lembut. Lonceng sapi of cowbells is adalah ini kalimat nominal ya. Jadi the gentle tinkling of cowbells ini subjeknya, kalimat nominal, kemudian the is adalah a sound, adalah suara
atau merupakan suara. Almost everyone, hampir semua orang mengasosiasikan mengasosiasikannya dengan Switzerland. Artinya suara tersebut merupakan memang menggambarkan kondisi Swiss. Begitu maksudnya. Oke, paragraf kedua. It conjures up, memunculkan images, gambaran peaceful, yang damai, pastures, padang rumput. Conjures up images of peaceful pastures. Ini memunculkan gambaran padang rumput yang damai. Kemudian with, itu dengan majestic snow-capped. Majestic, megah. Snow-capped, cap itu topi ya. Snow-capped berarti snow itu salju. Tertutup salju, mountains, pegunungan. In the distance, di kejauhan. But, tapi atau namun, what if, bagaimana jika those bells, bell-bell itu, bells-nya ada s-nya, maka kata itunya juga menggunakan bentuk jamak, those, bukan that. Kalau hanya bell satu saja, maka kita bilangnya that bell. Karena ini banyak, maka those bells. Ini kalimat nominal juga, menggunakan are to be-nya, karena banyak ya. Kalau yang paragraf yang satu itu pakai is karena itu satu, gentle tinkling, itu satu saja. Sedangkan yang ini, those bells are, berada right outside your bedroom window. Right itu artinya benar, kanan, tapi di sini artinya tepat. Tepat outside, di luar, your bedroom, kamar tidurmu. Window, jendela, berarti jendela kamar tidurmu. Day and night, siang dan malam. Dan rather than, bisa diartikan daripada ya, tapi kurang tepat jadinya kalau diartikan daripada. Jadi di sini saya artikan bukannya. Bukannya berdenting lembut, tinkle gently. Gentle itu lembut, tambahan ly itu kan artinya dengan ya kalau di bahasa Inggris. Berarti gently dengan lembut. Berdenting dengan lembut, tapi malah clang loudly, berbunyi dengan keras. Loud itu keras, tambah ly dengan keras. Around atau di sekitar ya, tapi di sini bukan di sekitar, tapi di the next, lehernya. 20 or 30 cows, 20 atau 30 sapi. Jadi bagaimana jika loncengnya itu ada di 30 ekor sapi? Ramai sekali kan? That is the dilemma. Itulah dilema. Many Swiss, banyak komunitas Swiss, artinya masyarakat Swiss, facing, hadapi, pakai are facing, sedang hadapi, yang sedang mereka hadapi. Ini present continuous ya, pakai verb ing. Oke, kemudian yang berikutnya Arwangen. Arwangen nama desanya, populasinya 4.700 jiwa, adalah a village, sebuah desa, charming, yang menawan, yang terletak, pakai sitting ya, sit itu kan duduk ya, tapi gunung bukan duduk ya, berada atau terletak on the bank of the beautiful river. Bank di sini bukan bank ya, tapi artinya tepi. River, sungai sungai Are. Oke. The Bernese Alps in the distance, di kejauhan pegunungan Alpen ya. Oke. Kemudian, nah di sini tidak ada warnanya, nggak apa-apa. Saya tunjukkan aja di sini. Kata it di sini, desa, memiliki kastil atau puri. Has ini mempunyai. Kemudian medieval ini abad pertengahan. Castle ini kastilnya. Dan sebuah, atraktif itu menarik, center, pusatnya,
mungkin alun-alun desa ya. Dengan with a church, sebuah gereja, dan tradisional farmhouses, kandang mungkinnya kalau di sini, farmhouses, tradisional, kandang tradisional. Kemudian but, namun atau tetapi, desa tersebut, kata the ini bisa diartikan tersebut, the village, desa tersebut is juga also strategically, secara strategis ya, place to serve, berada atau terletak. To serve itu bisa arti melayani atau menopang ya. Switzerland's highly successful economy. Ekonomi Swiss yang sangat sukses, highly itu tinggi ya. Mungkin bisa kita artikan sangat sukses. Oke. Berarti ini juga termasuk salah satu penopang ekonomi yang cukup berperan. Berikutnya, jaraknya. Di Indonesia kita bisa langsung bilang jaraknya, tapi di Inggris biasanya diawali dengan kata it. It is just an hour. Itu hanya an hour, 1 jam dari from Bern, Zurich, and Basel. And is a lovely place. Sebuah tempat yang indah untuk tinggal, to live, bagi orang kota, city workers. Workers itu pekerja kota. Who ini yang, jadi kata yang di bahasa Inggris itu bisa pakai who, bisa pakai that, bisa pakai which, bisa pakai whose. Tapi untuk manusia pakainya who. Yang ingin, want, ingin kedamaian. Kata samnya ini gak usah diartikan di sini. Ingin kedamaian after, setelah the day job. Setelah bekerja, day itu hari ya, hari bekerja, seharian bekerja. Now, sekarang, a growing number. Grow itu tumbuh, a growing number, jumlah nomor atau jumlah yang pertumbuhan, jumlah pertumbuhan of new houses. Atau kalau di bahasa Indonesia itu semakin banyaknya new houses, rumah-rumah baru, and apartments, dan apartemen-apartemen baru, extend out atau membentang ya, bisa diartikan membentang, from the village's original centers, dari pusat desa asli, original asli. Mungkin alun-alun desanya. Oke. Paragraf berikutnya. Tapi if you want complete quiet, jika kamu ingin ketenangan yang total, komplitnya, ruangan atau anywhere, dimanapun, di rural, itu daerah pedalaman, pedesaan, Switzerland, di Swiss, may not be, maybe itu mungkin, keadaan notnya berarti mungkin bukan, for you, untukmu. Those traditional farmhouses, lebih dari satu ya, ada is-nya, maka pakai those. Kandang tradisional itu are still functioning, masih berfungsi. Ini present continuous, pakai are, functioning, berfungsi. The green fields, halaman hijau, rumputan ini berarti ya, around the village, di sekitar desa, a home ini rumah ya, tapi di sini bisa dikatakan tempat. Not just, bukan hanya, to new houses,
bukan hanya untuk atau kepada rumah-rumah baru, tapi juga tempat bagi dairy cows. Dairy ini itu sapi perah. Dairy cows. Oke, cows itu sapi. Complete with bells, lengkap dengan bel-bel di leher mereka, di leher para sapi itu. Oke, jadinya ramai. Paragraf berikutnya. For some of our Wangan's new resident, bagi beberapa penduduk baru Arwangan, the din ini keributan atau keriuhan, riuh suara itu ya, proof, terbukti too much, berlebihan, too itu terlalu, much itu banyak, too much terlalu berlebihan, at least setidaknya atau paling tidak, two families, dua keluarga, complained, pakai verb 2 kan ini cerita, complained formally secara formal, resmi, kepada village council. Council itu dewan ya, dewan desa. Asking for, meminta, atau request, the bells, lonceng-lonceng tersebut. Passive voice di sini to be removed, dilepas. To be, verb 3. Pada malam hari, at night. Oke, yang berikutnya. Howls, raungan, of protest ensued. Raungan protes terjadi. Long term resident, long term itu lama. Long term residents, penduduk desa yang asli ya, yang lama. And the village's remaining farmers. Remain itu bisa diartikan sisa atau tetap. Jadi farmers, petani atau peternak yang tersisa. Kemudian ada keterangan tambahan di sini, just 5 or 6 according to village mayor. Hanya 5 atau 6 menurut village mayor. Mayor itu wali kota. Berarti ini kepala desanya ya. Niklaus Landsgaard Hansen. Jadi outrage, marah. Jadi penduduk lama dan para peternak ini outrage, marah. At what, pada apa yang they felt, mereka rasakan. Was an attack, merupakan atau sebagai serangan terhadap budaya tradisional mereka. Attack itu serangan, their traditional culture, budaya tradisional mereka. Oke, paragraf terakhir. The farmer who owned, petani atau peternak yang memiliki, the herd, memiliki ternak, in question, yang memiliki ternak yang sedang diperbincangkan atau diperdebatkan, viewed it, memandangnya as sebagai a personal insult, penghinaan pribadi. Personal itu pribadi, insult bisa diartikan penghinaan, to him, kepada dirinya, dan his cows, dan sapi-sapinya. Say the mayor, itu kata wali kotanya atau wali desanya ya. Oke, I think that's all about this video. Oke, I hope it's useful for you. Saya harap ini bermanfaat bagi Anda semua. Oke, sekian dari saya. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel, Share Knowledge. Kali ini
kita akan belajar bagaimana membaca berita, sekaligus saya jelaskan terjemahannya, juga sedikit grammar-nya. Ini teks berita di BBC. Di video sebelumnya sempat saya baca sekitar beberapa paragraf di sini. Oke, judul beritanya di sini, Swiss village of Erwangen in Ding Dong over challenge to cowbells. Jadi ada perdebatan di sana di desa ini karena loncengnya sapi ini mengganggu masyarakat di sana, terutama pendatang baru ya di desa tersebut. Oke. Jadi saya baca dulu teksnya, kemudian nanti setelah itu saya baca terjemahannya. Sudah saya buatkan di sini terjemahannya. Jadi ini judulnya. Saya kasih warna-warni di sini biar mempermudah untuk memahami. Oke, baik kita baca dulu teks bahasa Inggrisnya semua sampai akhir. Oke. Swiss village of Erwangen in Ding Dong over challenge to cowbells. The gentle tinkling of cowbells is a sound almost everyone associates with Switzerland. It conjures up images of peaceful pastures with majestic snow-capped mountains in the distance. But what if those bells But what if those bells are right outside your bedroom window day and night, and rather than tinkle gently, clang loudly around the necks of 20 or 30 cows? That is the dilemma many Swiss communities are facing. Our Wangen population 4,700 is a charming village sitting on the banks of the beautiful river Aar, the Bernese Alps in the distance. It has a medieval castle and an attractive center with a church and traditional farmhouses. But the village is also strategically placed to serve Switzerland's highly successful economy. It is just an hour from Bern, Zurich, and Basel, and is a lovely place to live for city workers who want some peace after the day job. Now, a growing number of new houses and apartments extend out from the village's original center. But if you want complete quiet or Wangen or anywhere, but if you want complete quiet or Wangen or anywhere in But if you want complete quiet, Erwangen or anywhere in rural Switzerland may not be for you. Those traditional farmhouses are still functioning. The green fields around the village are home not just to new houses, but to dairy cows, complete with bells around their necks. For some of Erwangen's new residents, the din proved too much. At least two families complained formally to the village council, asking for the bells to be removed at night. Howls of protest ensued. Long-term residents and the village's remaining farmers, just 5 or 6 according to village mayor Nicholas Landskard Hansen, were outraged at what they felt was an attack on their traditional culture. The farmer who owned the herd in question viewed it as a personal insult to him and his cows, said the mayor. Oke, sekarang terjemahannya. Oke, jadi warna-warninya tidak sampai ke bawah ya. Jadi menghemat waktu. Oke, saya jelaskan dari atas terjemahannya. Oke, ini judulnya Desa Arwangan, village itu desa. Di Swiss ya, Swiss village, desa Swiss, namanya Arwangan. In Ding Dong sedang mengalami perselisihan. Ini ungkapan ya. Over karena atau atas begitu ya.
Penolakan, challenge. Challenge itu tantangan ya, tapi di sini bisa diartikan penolakan terhadap cowbells, lonceng sapi. Oke, sekarang terjemahannya. Jadi saya kasih warna-warni biar mudah memahami. Oke, Swiss village. Ini bisa diartikan desa di Swiss. Namanya Arwangen. Indingdong. Indingdong ini sebuah ungkapan. Artinya itu sedang mengalami perselisihan. Terjadi gonjang-ganjing. Over, atas, atau karena penolakan. Challenge ini tantangan ya, tapi di sini artinya challenge. Atas penolakan terhadap cowbells. Cowbells ini lonceng sapi. Oke. Paragraf pertama. The gentle tinkling. Gentle itu lembut, tinkling itu dentingan. Jadi kata sifat di depan kata benda. Gentle tinkling. Denting lembut, dentingan lembut. Lonceng sapi of cowbells is adalah ini kalimat nominal ya. Jadi the gentle tinkling of cowbells ini subjeknya. Kalimat nominal, kemudian the is adalah a sound, adalah suara atau merupakan suara. Almost everyone, hampir semua orang mengasosiasikannya dengan Switzerland. Artinya suara tersebut merupakan memang menggambarkan kondisi Swiss. Begitu maksudnya. Oke, paragraf kedua. It conjures up, memunculkan images, gambaran peaceful, yang damai, pastures, padang rumput. Conjures up images of peaceful pastures. Ini memunculkan gambaran padang rumput yang damai. Oke. Kata it ini merujuk kepada itu ya. Merujuk kepada peternakan sapi. Di sini dentingan suara lonceng sapi ini. Kemudian with itu dengan majestic snow-capped. Majestic, megah. Snow-capped, cap itu topi ya. Snow-capped berarti snow itu salju. Tertutup salju, mountains, pegunungan. In the distance, di kejauhan. Distance itu jarak, tapi bisa diartikan juga jarak. But, tapi atau namun, what if, bagaimana jika those bells, bell-bell itu, bells-nya ada S-nya, maka kata itunya juga menggunakan bentuk jamak, those, bukan that. Kalau hanya bell satu saja, maka kita bilangnya that bell. Karena ini banyak, maka those bells. Ini kalimat nominal juga, menggunakan are to be-nya, karena banyak ya. Kalau yang paragraf yang satu itu pakai is karena itu satu, gentle tinkling, itu satu saja. Sedangkan yang ini, those bells are, berada right outside your bedroom window. Right itu artinya benar, kanan, tapi di sini artinya tepat. Tepat outside, di luar, your bedroom, kamar tidurmu. Window, jendela, berarti jendela kamar tidurmu. Day and night, siang dan malam. Dan rather than, bisa diartikan daripada ya. Tapi kurang tepat jadinya kalau diartikan daripada. Jadi di sini saya artikan dengan kata saya artikan bukannya. Bukannya berdenting lembut, tinkle gently. Gentle itu lembut, tambahan ly itu kan artinya dengan ya kalau di bahasa Inggris.
berarti gently dengan lembut, berhenti dengan lembut, tapi malah clang loudly, berbunyi dengan keras. Loud itu keras, tambah ly dengan keras. Around atau di sekitar ya, tapi di sini bukan di sekitar, tapi di the next, lehernya. 20 or 30 cows, 20 atau 30 sapi. Jadi bagaimana jika loncengnya itu ada di 30 ekor sapi? Ramai sekali kan? That is the dilemma. Itulah dilema. Many Swiss, banyak komunitas Swiss, artinya masyarakat Swiss, facing, hadapi, pakai are facing, sedang hadapi, yang sedang mereka hadapi. Ini present continuous ya, pakai verb ing. Oke, kemudian yang berikutnya Arowangan. Arowangan nama desanya, populasinya 4.700 jiwa, adalah a village, sebuah desa, charming, yang menawan, yang terletak, pakai sitting ya, sit itu kan duduk ya, tapi gunung bukan duduk ya, berada atau terletak on the bank of the beautiful river. Bank di sini bukan bank ya, tapi artinya tepi. River, sungai sungai Are. Oke. The Bernese Alps in the distance. Di kejauhan pegunungan Alpen ya. Oke. Kemudian, nah di sini tidak ada warnanya, nggak apa-apa. Saya tunjukkan aja di sini. Kata it di sini, desa, memiliki kastil atau puri. Has ini mempunyai. Kemudian medieval ini abad pertengahan. Castle ini kastilnya. Dan sebuah, atraktif itu menarik. Center, pusatnya, mungkin alun-alun desa ya. Dengan with a church, sebuah gereja, dan tradisional farmhouses, kandang mungkinnya kalau di sini, farmhouses, tradisional, kandang tradisional. Kemudian but, namun atau tetapi, desa tersebut, kata the ini bisa diartikan tersebut, the village, desa tersebut is juga also strategically, secara strategis ya, place to serve, berada atau terletak. To serve itu bisa arti melayani atau menopang ya. Switzerland's highly successful economy. Ekonomi Swiss yang sangat sukses, highly itu tinggi ya. Mungkin bisa kita artikan sangat sukses. Oke. Berarti ini juga termasuk salah satu penopang ekonomi yang cukup berperan. Berikutnya jaraknya. Di Indonesia kita bisa langsung bilang jaraknya, tapi di Inggris biasanya diawali dengan kata it. It is just an hour. Itu hanya, just itu hanya, an hour, 1 jam dari from Bern, Zurich, and Basel. And is a lovely place. Sebuah tempat yang indah untuk tinggal, to live, bagi orang kota, city workers. Workers itu pekerja kota. Who ini yang, jadi kata yang di bahasa Inggris itu bisa pakai who, bisa pakai that, bisa pakai which, bisa pakai whose. Tapi untuk manusia pakainya who. Yang ingin, want, ingin kedamaian. Kata samnya ini gak usah diartikan di sini. Ingin kedamaian after, setelah the day job. Setelah bekerja, day itu hari ya, hari bekerja, seharian bekerja. Now, sekarang, a growing number. Grow itu tumbuh, a growing number, jumlah, nomor atau jumlah yang pertumbuhan, jumlah pertumbuhan
of new houses, atau kalau di bahasa Indonesia itu semakin banyaknya new houses, rumah-rumah baru, and apartments, dan apartemen-apartemen baru extend out atau membentang ya, bisa diartikan membentang from the village's original centers, dari pusat desa asli, original asli, mungkin alun-alun desanya. Oke, paragraf berikutnya. Tapi if you want complete quiet, jika kamu ingin ketenangan yang total, komplitnya, ruangan atau anywhere, dimanapun di rural, itu daerah pedalaman, pedesaan, Switzerland, di Swiss, may not be, maybe itu mungkin, keadaan notnya berarti mungkin bukan, for you, untukmu. Those traditional farmhouses, lebih dari satu ya, ada IS-nya, maka pakai those. Kandang tradisional itu are still functioning, masih berfungsi. Ini present continuous, pakai are functioning, berfungsi. The green fields, halaman hijau, rumputan ini berarti ya, around the village, di sekitar desa. A home ini rumah ya, tapi di sini bisa dikatakan tempat. Not just, bukan hanya to new houses, bukan hanya untuk atau kepada rumah-rumah baru, tapi juga tempat bagi dairy cows. Dairy ini itu sapi perah. Dairy cows. Oke, cows itu sapi. Complete with bells, lengkap dengan bel-bel di leher mereka, di leher para sapi itu. Oke, jadinya ramai. Paragraf berikutnya. For some of Wangen's new resident, bagi beberapa penduduk baru Arwangan, the din ini keributan atau keriuhan, riuh suara itu ya, proof, terbukti, too much, berlebihan, too itu terlalu, much itu banyak, too much terlalu berlebihan, at least setidaknya atau paling tidak, two families, dua keluarga, complained, pakai verb 2 kan ini cerita, complained formally, secara formal, resmi, kepada village council. Council itu dewan ya, dewan desa. Asking for, meminta atau request, the bells, lonceng-lonceng tersebut. Passive voice di sini to be removed, dilepas. To be verb 3. Pada malam hari, at night. Oke, yang berikutnya. Howls, raungan of protest ensued. Raungan protes terjadi. Long term resident, long term itu lama, penduduk desa yang asli ya, yang lama. And the village's remaining farmers. Remain itu bisa dikatakan sisa atau tetap. Jadi farmers, petani atau peternak yang tersisa. Kemudian ada keterangan tambahan di sini, just 5 or 6 according to village mayor. Hanya 5 atau 6 menurut village mayor. Mayor itu wali kota. Berarti ini kepala desanya ya. Niklaus Landskard Hansen. Jadi were outrage, marah. Jadi penduduk lama dan para peternak ini were outrage, marah. At what, pada apa yang they felt, mereka rasakan. Was an attack, merupakan atau sebagai serangan terhadap
budaya tradisional mereka. Attack itu serangan. Their traditional culture, budaya tradisional mereka. Oke, paragraf terakhir. The farmer who owned, petani atau peternak yang memiliki, the herd, memiliki ternak, in question, yang memiliki ternak yang sedang diperbincangkan atau diperdebatkan, viewed it, memandangnya as sebagai a personal insult, penghinaan pribadi. Personal itu pribadi, insult bisa diartikan penghinaan, to him, kepada dirinya, dan his cows, dan sapi-sapinya. Say the mayor, itu kata wali kotanya atau wali desanya ya. Okay, I think that's all about this video. Okay, I hope it's useful for you. Saya harap ini bermanfaat bagi Anda semua. Oke, sekian dari saya. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.